permukaannya. Terus nanti kita coba ada video pembuktiannya loh. Udah gitu di akhir video ini kalian bakalan dapat contoh soal dan pembahasannya. Jadi stay tune ya, stay tune. Aduh, aku tuh pusing banget loh. Kita kan baru selesai tur, tapi kenapa dikasih tugas banyak kayak gini? Iya bener banget lah, tugas semua. Suara deadline-nya semua mepet lagi. Aduh, iya aku bingung harus yang mana dulu. Tapi seenggaknya sih kita udah refreshing sama teman-teman. Bisa jadi kayak ngumpul-ngumpul gitu nggak sih ke teman-teman? Menurutku sih yang paling simpel soalnya seru banget. Tapi menurut aku nih ya, semua tempat yang kita kunjungi itu berkesan. Mulai dari Jogja, Bali, Bromo, semua itu seru banget. Apalagi buat aku yang pertama kali ke laut, jadi seru banget. By the way, kalian pernah mikir nggak sih kayak kenapa kapal feri itu bisa ngapung di atas permukaan air? Padahal nih ya, dia itu kan beratnya sampai tonan gitu kan. Tapi kayak kalian bisa ngapung gitu loh, nggak tenggelam. Padahal nih ya, kalau secara logika, batu aja yang beratnya nggak seberapa, kalau misalnya kita celukin ke dalam air, itu bisa tenggelam. Nah, kenapa kapal enggak? Bisa dong. Nah, itu semua karena hukum Archimedes. Nah, jadi si kapalnya ini memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis airnya. Nah, hukum Archimedes ini pernah diajarin loh ternyata pas kita SMP. Aduh, jadi penasaran deh. Kamu bisa jelasin lebih lanjut gak, Mel? Aduh, kalau jelasin aku kurang bisa sih, Fir. Ya, udah lupa gitu ya? Iya. Wah. Itu ada hujan. Si Ozan ngapain tuh? Kita samperin deh. Ayo, kita samperin. Kita tanya dia. Halo Jan, kamu lagi ngapain? Halo, ini aku lagi lihat kapal mainan baru beli di Bali kemarin. Nyobain bisa ngapung apa enggak ya? Nggak pas banget nih, kita lagi ngomongin tentang kapal ngapung. Kenapa sih kapal itu bisa ngapung, Jan? Bisa dong, kalian mau tahu? Mau. Oke, kalau mau tahu kita dengerin penjelasan ini ya. Apa sih hukum Archimedes itu? Hukum Archimedes menjelaskan antara daya berat dan daya ke atas suatu benda yang jika dimasukkan ke dalam lidah. Akibat adanya gaya atas karena benda yang hukum Archimedes ini jika benda yang dimasukkan ke dalam zat akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang bisa disebut dengan gaya Archimedes yang besarnya sama dengan daya berat yang dipindahkan. Oke, jadi penjelasan selanjutnya yaitu tentang penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu ada kapal laut. Kalian pernah mikir nggak sih kenapa kapal laut itu dapat terapung? Nah, kapal laut dapat terapung karena adanya penerapan hukum Archimedes. Karena gaya angkat ke atas kapal sama dengan berat kapal. Nah, kapal laut ini memiliki bentuk yang berongga. Rongga inilah yang nantinya akan memindahkan air yang volumenya besar sehingga gaya angkat ke atasnya pun lebih besar. Oleh sebab itu, kapal laut akan mengapung. Kedua adalah kapal selam. Kapal selam dapat tenggelam, melayang, atau mengapung di atas permukaan air dengan mengurangi atau menambahkan jumlah massanya dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk menambahkan massa pada kapal. Nah, pada saat terapung, kapal selam ini, rongga pada kapal ini akan diisi oleh udara sehingga volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal. Nah, pada saat katup atas dan bawah terbuka, air akan masuk ke dalam rongga tersebut. Alhasil, kerapatannya akan meningkat dan berat pada kapal akan bertambah sehingga kapal selam akan tenggelam. Saat ingin naik ke permukaan air yang ada dalam rongga tersebut akan dipompa keluar sehingga udara masuk untuk mengisi rongga tersebut. Nah, dalam keadaan seperti ini, kapal selam akan mengalami gaya apung sehingga ia akan naik ke atas permukaan air. Yang ketiga adalah balon udara. Udara di dalam balon udara dipanaskan agar massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada udara di sekitarnya atau atmosfer, sehingga balon udara melayang ke atas. Saat ingin turun ke bawah, maka kita harus mendinginkan udara yang telah dipanaskan ini sedikit demi sedikit hingga akhirnya berat dari si balon udara ini lebih besar daripada massa jenis udara di sekitarnya. Halo semuanya. Nah, di sini kita masuk ke video pembuktian ya.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan adanya penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan sederhana menggunakan telur ayam mentah dan air garam. Nah, tentu saja di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada garam, selanjutnya ada telur ayam mentah, kemudian ada sendok, dan ya untuk mengaduk, dan ada 3 buah wadah yang sudah terisi 3/4 bagiannya dengan air. Nah, oke, dan kita langsung aja ke pembuktian. Pertama kita memasukkan telurnya ya. Jangan tenggelam karena masih bendanya lebih berat daripada masuk airnya. Yang kedua, kita akan menambahkan sendok garam. Kita aduk-aduk. Nggak larut ya, Jan ya? Diaduk ya? Ya, supaya ada sama jenisnya dengan kita. Tidak maaf, tidak melayang, tambahin garamnya sedikit lagi. Sampai si masa jenis airnya itu sama dengan masa jenis dari telurnya. Wow, sudah melayang nih teman-teman. Oke, yang ketiga aja. Kita lebih banyak karena kita sebenarnya ini mengapung. Sengaja kita masukin banyak guys. Jangan lupa buat diaduk ya, biar terlalu. Wah. Karena masa jenis airnya itu lebih besar daripada masa bendanya guys. Oh, jadi ada 3 kemungkinan ya guys. Yang pertama yaitu benda tenggelam. Nah, kenapa bisa tenggelam? Karena masa jenis telurnya ini lebih berat daripada masa air. Yang kedua, ini melayang. Jadi masa jenis air sama dengan masa jenis bendanya. Yang ketiga yaitu terapung, yaitu masa jenis airnya lebih besar daripada masa jenis bendanya. Oke, gitu aja guys. Halo semuanya. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya ya. Di sini udah tersedia satu soal mengenai hukum Archimedes. Kita baca bareng-bareng ya. Sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume balok 8 meter kubik, tentukan berat balok dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Berapakah gaya angkat yang dialami balok? Nah, untuk lebih memudahkan, kita di sini tulis dulu ya diketahuinya. Nah, yang pertama diketahuinya ini adalah volume baloknya itu 8 meter kubik. Selanjutnya ada massa jenisnya itu adalah 800 kg per meter kubik, dan ada gravitasi. Nah, kalau misalnya gravitasi yang diketahui di soal, berarti langsung aja kita tulis gravitasinya itu adalah 10 Newton per kilogram. Nah, di sini yang ditanya berapakah gaya angkat. Kita tulis ya yang ditanya. Gaya angkat itu disebut juga Fa. Apa rumus dari Fa? Fa rumusnya adalah massa jenis dikali dengan gravitasi dikali dengan volume. Langsung aja kita masukin ke rumusnya ya. Tadi massa jenisnya itu adalah 800 dikali dengan 10 dikali dengan volumenya adalah 8. Nah, kita hitung 800 dikali 10 itu 8.000 dikali 8. Jadi hasilnya nanti 64.000. Jangan lupa satuannya adalah Newton. Nah, kayak gitu teman-teman. Mudah banget kan pengerjaannya? Kita ya teman-teman. Semoga kalian dapat mengerti. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.